memberi apa gimana maksudnya? Memberi harapan. Memberi harapan. Harapan kepada Wanita. salah satu harapan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng nih. Kita isi waktu sebentar, nggak apa-apa. One day, one dokumen. Oke. Ya kan, biar nggak ada lupa-lupanya, kita dokumen aja, nggak masalah. Kita dokumentasiin. Kita dokumentasiin. Apa sih pembahasan kita di hari ini kan gitu? Bahasanya. Iya, kita mau bahas tentang case-nya kamu kemarin ya. Ya oke. Yang ada yang chat dia, cewek. Terus kayak gimana ya, kayak seolah-olah tuh cowok gue ngasih harapan gitu ke itu ceweknya. Nah, terus kalau penjelasan kamu apa tadi? Ya, kalau penjelasan aku nggak ngasih harapan apa-apa sih sebetulnya, nggak ngasih harapan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara masalah pasangan, kita berbicara status lah ya, yang kita tidak ingin, yang tidak semua orang inginkan status tersebut. Kalau gue pribadi sih, gue punya prinsip untuk cerai hidup sih nggak mau. Memilih pasangan untuk cerai hidup. Ya, karena kenapa? Ketika lo memilih pasangan cerai hidup, sama aja lo nyicil masalah baru. Nyicil masalah baru, entah ketika di hari-hari besar si mantan suaminya datang atau si mantan si anak bapak dari si anak tuh datang, nggak mungkin nggak lo ngerasa sakit, pasti sakit. Kayak lebaran ya? Iya, kayak lebaran kayak gitu pasti sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gue lebih memilih yang ditakdirkan untuk berpisah, bisa dikatakan yang cerai mati. Iya, cerai mati. Karena yang pertama, jadi buat gue nya pribadi, gue merasa punya tanggungan untuk jihad. Ditambah lagi ada yatimnya satu, jadi gue memilih untuk itu. Nah, troublemakernya kemarin adalah ada yang WA kepedean. Ya, namanya tadi yang aku Iya, sebutin. jangan disebut di sini, nggak enak Nah, namanya. tadi udah aku sebutin. Oh, udah sebutin. Nggak apa-apa lah. Oh, nggak masalah. Emang namanya cuma dia doang. Iya, nggak enak aja sih sebetulnya. Hampir sempat salah selisih sama dia, tapi aku jelasin semuanya. Jelasin, nggak ada yang harus apalah, karena tutupin karena kan memang kita dalam hitungan bulan lagi ya, nggak terasa. Insya Allah lah diberkahkan umurnya, rezekinya, semuanya, kesehatannya semua diberkahin dalam hitungan bulan ini. Tanggalnya nanti dirahasiakan atau nggak dibawa ini bisa jadi. Ya kan jodoh itu sebenarnya ngatur kita ya, takdir baru Allah yang ngatur gitu. Bukan gitu dong konsepnya. Bukan iya, enggak itu dong. konsep aku. Iya, itu konsep kamu. Jadi gini, takdir itu kan ada 3. Takdir itu kan ada, sebetulnya takdir itu ada 2. Takdir baik, takdir buruk. Nah, kalau yang disebutkan takdir baik itu yang takdir yang tidak bisa diubah. Kayak contoh, kamu mau nggak sih dilahirkan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Kan nggak bisa memilih. Itu kodrat. Itu kodratnya, jatuhnya nggak bisa memilih, takdir kodrat. Nah, kalau takdir yang benar-benar kita bisa ubah itu adalah takdir yang dikasih, lu mau jemput apa kagak? Rezeki. Rezeki yang dicari. Terus kalau untuk kematian itu kodrat. Kalau untuk jodoh itu yang di boleh syariatin nih, jatuhnya di apa sih? Ikhtiar, diusahakan lah, diikhtiarkan gitu kan. Dan itu adalah sebuah pilihan. Karena hidup adalah sebuah pilihan. Kalau lu memilih diri lu untuk coba untuk takdir menjemput yang baik, ya lu harus lihat bibit bobotnya dulu sebelum itu dijadikanlah pilihan lu. Kalau lu nggak lihat dari situ, sampai kapanpun akan tanya dana. Satu lagi, harus berkomitmen sih jatuhnya. Apa yang lu sebut, apa yang lo omongin, lo komitmen dengan hal itu. Jangan sampai setelah lu udah sekian lama pacaran, dibohongin doang, dimanfaatin doang, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sakit hati. Nyindir ya? Enggak nyindir sih. Tersinggung nggak? Ya gitu. Makanya tadi sempat ngebahas dikit. Baru bahas berapa menit sih tadi kita sebelumnya? Bahas
5 menit. 5 menit ya kan. Makanya gue bilang sayang nih kalau nggak didokumentasiin. Iya. Sayang banget. Walaupun cuma sebentar tapi Sebentar lumayan lah doang. ya berbobot. Jadi Berbobot, intinya kita full daging aja. kalau nyari pasangan itu ya harus sesuai kriteria ya intinya, ya nggak sih ya? Sesuai kriteria sih itu pasti, karena kan pilihan. Sesuai rasa, dalam arti kan rasa, ini berbicara rasa. Kalau misalnya nggak sesuai kriteria, Ya, bisa menimbulkan selingkuh nggak sih? Nah, kalau selingkuh itu kan habit. Selingkuh itu kebiasaan, habit, penyakit. Bukan Mencari apa? bukan ini. Jadi gini, kan aku pernah bahas. Permasalahan laki-laki itu adalah uang, satu. Laki-laki masalah laki-laki cuma satu, uang. Sisanya masalah yang dibuat sendiri. Kasih contoh. Contoh, misalnya, udah tahu lu miskin, lu judi, berarti kan lu masalah dibuat sendiri. Udah tahu lu susah, tapi lu nggak sholat, yang masalah lu dibuat sendiri. Udah tahu lu posisinya narkoba itu berbahaya, tapi lu pakai, masalah dibuat sendiri. Udah tahu lu rokok itu menyebabkan sakit jantung, kanker segala macem, tapi tetap lu isep, sama aja tuh masalah yang lu buat sendiri. Laki-laki itu permasalahannya cuma satu, ekonomi, sisanya masalah yang dibuat sendiri. Apalagi selingkuh. Kalau selingkuh itu ada pilihan. Lu milih untuk selingkuh, milih untuk punya masalah. Giran bom waktunya meledak, ceder aja. Pusing sendiri, curhat sono sini. Kalau bagi orang yang suka, yang curhatin. Kalau bagi orang yang nggak suka, sebar, diketawain, sebarin. Jadi bahan cerita. Jadi bahan cerita, jadi bahan gosipan lu hari itu, dan lu jadi trending topik di X. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Terbuka ya. Apapun masalahnya kalau rumah tangga itu seharusnya terbuka, apapun itu saling transparan lah, saling terbuka. Yang apalagi yang disebut dengan fase taruh seperti ini ya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, semuanya buka bongkar, nggak masalah. Nah disitulah mau suka atau enggak, mau suka mau enggak segala macam, ungkapin semuanya. Di situ kan jadi kan ta'aruf, kan cari tahu kan. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, tak kenal maka ta'aruf, ta'aruf maka tak kenal. Apalagi sebelah tuh Haji Maruf. Haji Maruf. Iya. Jadi doain aja ya. Doain aja lancar semua. Thank you juga semuanya kemarin tuh yang udah sempet ada yang salam-salam. Semoga jadi ya, semoga ini segala macam, semoga cepet ya, semoga nggak diganti lagi. Amin, thank you. Untuk yang doanya itu moga-moga dijabah. Jangan diganti lagi. Thank you banget untuk itu semuanya sih. Ini kita bikin udah malam banget karena tadi sempet kecapean pulang dari Jakarta. Iya, nggak jadi ke PRJ guys. Nggak jadi ke PRJ. Yang pertama hari terakhir, yang kedua macetnya bukan main, yang ketiga capeknya. Kita memilih pakai motor kan. Iya. Gitu. Karena kalau pakai kereta pun juga akan lebih lama lagi dan capek lagi. Macet di stasiun di halte busway PRJ-nya itu. Iya. Gila. Udah gitu yang bikin kita nggak jadinya kenapa, bintang tamunya tuh nggak menarik. Menarik. Kalau masalah jajan makanan mah gampang lah ya. Udah gitu dia orang yang nggak mau capek. Nggak mau jalan jauh nggak mau. Iyalah nggak mau. Kecuali mah ada pemandangannya gitu kayak pantai, mau lah. Iya. Dan ya hari ini juga nggak kosong-kosong amat sih. Tadi sempat ketemu sama dari keluarga saya sendiri. Alhamdulillah sambutannya baik. Ya, sama adik-adiknya. Adik kamu? Iya, adik aku. Menurut kamu gimana? Coba dong utarain. Saat pertemuan keluarga itu gimana? Pertemuan keluarga sama mama kamu. Ya aku ngerasa dihargain aja gitu. Padahal aku kan orang baru. Iya. Gitu kan, diajak ngobrol, terus pada ramah-ramah. Terus adik kamu juga mau berbaur sama aku gitu kan. Ada juga kan yang malu-malu, ya kan biasanya. Ada biasanya. Iya, terus ada yang mukanya bisa aja yang ngasih mukanya nggak jutek lah, gitu friendly kan. ya. Ini mah bagus kok, overall aku suka. Mereka juga insya Allah sukanya sama aku ya. Amin. Tinggal atur pertemuan keluarga aja ya sayang ya. Ya, tinggal atur pertemuan sebelum kita akad. Jadi nanti rencana memang ada kecil-kecilan lah kita keluarga doang. Jadi nggak sama siapa-siapa yang iya,
untuk keluarga doang. Alhamdulillah di welcome dengan baik, enak, dan ya dilancarkan semuanya lah. Dan dia juga jadi tahu kan kenapa storytelling gue dulu kayak gimana. Ya mak gue sendiri juga ngomong masalahnya yang udah mah udah nggak usah dibahas gitu. Jadi tapi moga-moga hal yang kemarin pernah gue rasain ya nggak terulang lagi. Ya, aku orangnya nggak mau nyari masalah deh sekarang mah. Right. Nggak mau nyari masa lalu kan, kata kamu tuh ya, Ah. kamu korek, kamu yang sakit hati gitu kan. Itu dia nih ya, untuk viewers yang perempuan, jangan pernah mengkorek masa lalu pasangan lu. Dia akan terbuka bagi hal yang menurut dia baik untuk dibuka. Dia akan tertutup dan dia nggak akan pernah cerita karena apa, menurut dia hal yang tidak baik untuk dibuka. Dan lu jangan korek itu Korek kuping aja. ya, jangan lu korek. Ketika lu korek, di situ awal keributan pertama. Yang kedua, kalau pasangan lu cuek, sakit hati sendiri. Sakit hati sendiri, serius. Gue nggak bohong. Silakan bagi lu viewers perempuan yang mau cari tahu tentang masa lalu pasangan lu, cari tahu. Dihalalkan kok, boleh, nggak masalah. Tapi ketika lu sakit hati, jangan salahin pasangan lu, itu masa lalu. Karena lu ketemu sekarang untuk ke depan, bukan belakang untuk ke depan. Tapi kan hari ini, ketemu detik ini untuk ke depan. Jadi masa lalunya jangan dikorek. Cukup yang bisa dibuka, buka. Nggak bisa dibuka, jangan dikorek. Gitu aja. Sama kayak dia, nggak banyak nanya gue juga. Dulu gimana, enggak. Karena apa? Ketika dia cerita dengan kejujurannya dia, nanti yang sakit hati gue. Yang rasa gimana tuh gue. Jadi bagi gue ketemu lu tuh udah hari ini untuk ke depan. Belakang jangan lu cerita sedikit pun. Sekalinya lu cerita pasti gue cut loss. Sedikit cerita, dulu mantan gue begini, udah nggak usah cerita. Cukup kayak gitu aja. Karena apa? Lu sakit hati sendiri, itu timbul dari keributan api kecil. Itu Jadi ya udah kubur aja ya masa lalu. kubur masalah, jangan dikubur juga. Jadi jangan bahan pelajaran juga. Iya, maksudnya jangan dibahas-bahas lagi. Iyalah. Emang sama ini aku bahas kan enggak? Kamu kadang-kadang yang hebat cerita sendiri. Tapi aku selalu bilang, udah jangan cerita, jangan lanjutin. Karena apa? Ya gimana ya? Yang keluar dari cuci steam aja sempet sakit hati gue. Bayangin, gue lagi naik motor nih. Nih, baru keluar dari rumah mak gue, ya kan? Situ ada komplek. Baru keluar dari mak gue. Kan gue namanya feeling pasangan kan nggak mungkin salah ya kan. Gue ngeliat dari spion deh, udah gitu oke alasan kayak selebgram ya. Sejak kapan lu kenal selebgram kayak gitu? Gue tau tuh lebih ganteng gue. Matanya masih jelalatan. Tapi gue itu jadi bahan leluconan karena kan memang gue pribadi sama dia kan memang dalam Bercanda. proses ya suka bercanda. Pertama dalam proses ta'aruf yang tidak bisa dimarahkan ataupun yang bisa dihakimi, enggak. Kecuali memang kalau misalnya udah keikat sama gua ataupun gua udah married sama dia, gua marah wajar. Jadi nggak apa-apa sekarang gue marah. Ya iya marah, tapi hanya sebatas marah gitu aja, yang enggak yang harus marah apa. Lu kan udah jadi bini gua, lu kan udah begini enggak, paling bilang oh itu ganteng sih emang, iya paling gitu-gitu ngeledek-ledek dia doang. Dan juga aku cuma ngeliat cuci mobilnya kan punya saudaranya. Ah, Keluarlah dia orang tuh cowok. Maksudnya tuh awalnya mau nunjuk, itu cuci stripnya ada Bimo bolembe Dia salah paham. Terus akhirnya dipelencengin lah. Itu kan kayak temen aku selebgram. temen dia di Bogor semua. Ya kan, ini steam mobil keluarnya dari Jakarta. Coba bayangin masuknya Dia udah gimana. resign. Oh, udah bisa. Namanya Obi, tahu kan Obi Hardian. Dulu kan pernah kerja di situ ya, IndiHome. Terus resign, milih jadi selebgram. Coba Obi. Yang waktu itu Obi lu ngomong nggak nanti? iya, enggak yang waktu itu. Emang lu keluar dari Green Lake City ya? Lu dari steam Green Lake City apa gimana keluarnya? Make sure Obi lu ini nggak nanti Oh, komen yang waktu itu selebgram kamu ngasih tahu ke aku nggak sih?
yang iya dia yang Obi Hardian nih. iya yang kamu bilang dia dapat endorsan makanan jauh kali dia nggak kumisan nggak bewokan. Kumisan nih, aku nanti kasih tau Obi, lo jangan lupa komen. Lu komen lebih like dikit kalau bisa lu share. Iklan lu bagi-bagi. Si Obi orang teman-teman aku juga tahu si Obi Hardian. Lah Ya, itu cuma cacan podol doang, nggak. What is Iya, that? buat apa sih diperpanjang, buat hiburan aja, bukan yang bener-bener buat yang kayak gimana. Lagian kan gak sengaja liatnya gitu doang. Iya, emang jelalatan. Coba kalau giran gua rambut gua dijambak diginiin. Karena aku gak ada rambut ya, Kudung. Jadi ya kita balik lagi ke benang merahnya. Ya tadi sih hari ini kita nggak jadi ke PRJ karena memang posisi capek banget. Dia juga capek juga di jalan ya karena posisi kurang pakai istirahat. mobil takut gak kebagian parkiran ya. Pakai angkot Pokoknya ada begitulah, kartu. pokoknya nggak ya itu cuma hanya kartu apa angkot di Jakarta tuh pakai kartu ya. Jaklingko tuh pakai kartu, pakai flash, e-money. Ya udah. Nah udah gitu aja, kita nggak kemana-mana, cuma main ke rumah orang Mama. tua. Terus kita kemari sempat kecapean juga ya. Terus tadi ada sedikit pembahasan tentang selingkuh itu apa sih, ya kan? Pembahasannya selingkuh itu pilihan. Nah kenapa gue lebih memilih yang cerai mati daripada cerai hidup? Kebanyakan yang cerai hidup itu banyak nuntut, makanya diceraiin. Kalau aku kan banyak nuntut Ya. cuma minta jajan aja kan. Iya, Jajan terus. jajan terus, buah terus tiap hari. Bagus. Terus apa? Apa? Kiloan. Iya, kiloan. Tadi habis beli udah habis aja tadi tuh. Ngemil mulu, tapi kirain makan udah kayak anak kucing dikit. Makannya. Nasinya dikit, pakai tongkol udah. Aduh ya Allah. Kan aku bilang aku nafas aja tuh naik berat badanku. Gitu. Nih semua orang pada iri tau sama kita. Alah, jangan diriin, didoain dong. Jangan diriin. Apa yang mau lu iriin? Nggak ada yang diriin. Kalau ngeliat temennya bahagia, doain semoga langgeng, semoga lancar, semoga semakin berkah umurnya, semakin berkah rezekinya, semakin berkah kedepannya seperti apa. Yang diriin apa? Itu namanya hasad, penyakit hati. Nggak boleh. Ada penyakit hati, nggak Saya boleh. masa Allah aja. Iya. Masa? Allah. Masya Allah, subhanallah, siapa tahu gue bisa kayak gitu. Masa lu kalah sama gua? Gua aja nggak pernah ngiri sama orang. Udah lagi ya. Gua nggak pernah ngiri sama orang. Bodoh amat orang mau kayak gimana. Terserah dia. Ketika orang itu bahagia, gue doain semoga kebahagiaannya semakin langgeng, semakin apa ya, doain. Karena kita berbicara mengenai doa, apa yang kita ucap itu adalah doa. Kalau kita sirik sama orang saat orang lagi bahagia, yang kita doain itu kembali ke kita sendiri nantinya. Itu disebut penyakitnya hasad. Hasad itu iri hati, busuk hati, nggak boleh ngeliat orang bahagia. Tuh hasad tuh penyakitnya, tuh penyakit yang nggak bisa disembuhin. Iya. Jangan iri ya, tapi gue minta didoain. Semoga apa ya, lancar ke semuanya. Iya. Lancar sampai ke KUA. Rezekinya juga lancar dihalalin, hidup barokah itu lebih indah. Enak lah kalau hidup barokah. Apa yang lu kejar sih di dunia? Dunia itu bulat. Mau sampai manapun lu lari, tetap aja gitu-gitu juga. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di samping. Karena dunia itu bulat. Lu kejar sampai kapanpun, gak akan pernah sampai finish. Finish-finishnya ketika lu ketanam, cepret. Nah itu baru finish. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah untuk podcast hari ininya. Sedikit dokumentasi ya. Thank you untuk semuanya. Bye bye.